Berarti di luar Texel dong, Bang? Kenapa? Enggak. Masih mereka pakai PLTA ya, Ji? Iya. PLTA sendiri mandiri biasanya, masuk desa mandiri. Media-media partner waktu itu Basimpo belum ada ya. Kalau ada Basimpo mungkin Basimpo pun juga masuk media partner. Salam suji, salam basingkuah, salam kapadudun sana kasadunyo. Bukan bahinggo, joba bateh, indak basiba, joba sisiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat basingkuah, how are you today? I hope you are in a good condition right now. Nah, kembali lagi bersama saya Elsa Disma di channel YouTube Basimpuah, Basamu Bakumpuah, media kreatif, inovatif, dan tentunya inspiratif dalam nagari. Oke, kali ini kita sudah bersama teman-teman yang sangat luar biasa, bintang tamu yang sejujurnya sulit sekali bagi kita untuk bisa mendapatkan waktu mereka. Cuman alhamdulillahnya pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan dan berbincang-bincang langsung dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Mereka adalah teman-teman dari komunitas LAN. Simple aja, LAN, Local Area Network. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya di sini itu Laskar Anak Nagari, tapi bukan Laskar Pelangi ya. Oke, kita langsung aja ya tanya-tanya dan langsung kulik-kulik informasi lengkap dari narasumber hebat kita ini. Sebelumnya kita bersama Bang Eko dan Bang Fajri, betul Bang? Bagaimana kondisinya di tengah pandemi ini Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sampai saat ini ya, Ji. Alhamdulillah. Bang Fajri juga sehat? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Ya, dan untuk teman-teman semua juga semoga tetap sehat di tengah kondisi pandemi ini. Stay safe and stay healthy. Jangan lupa tetap gunakan protokol kesehatan kemanapun teman-teman semua pergi ya. Nah, oke, kita langsung aja. Pasti teman-teman semua udah pada penasaran nih, nggak sabar. Oke, kita langsung aja. Langsung aja ke Bang Eko dulu mungkin. Mungkin teman-teman di luar sana, Bang, ada yang belum tahu nih tentang jati diri Abang, mungkin bisa memperkenalkan diri secara sederhana mungkin. Iya. Oke, nama Abang itu Eko Irwan. Saat ini domisili di Pungkasan, Iya. Linggo Sari Berganti, Kabupaten Wisata Sumatera Barat. Aktivitas untuk saat ini ya sama teman-teman di LAN. Oke, itu mungkin rahasia dulu nanti ya Bang. Oh, ya. iya. Teman-teman pasti kalau penasaran jadi rahasia dulu ya Bang ya. Siap. Cuman jabatan Abang di LAN adalah sebagai Founder. luar biasa. Foundernya LAN teman-teman ya. Nah, Bang Haji mungkin juga bisa memperkenalkan diri. Baiklah. Terima kasih pada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajri Trigustian. Jadi bisa dipanggil Fajri, bisa dipanggil Haji. Kesibukan sekarang, alhamdulillah setelah transisi dari kepengurusan Bang Eko dan sudah jatuh kepada saya, dan alhamdulillah sekarang juga menjabat sebagai Ketua Umum Laskar Anak Nagari. Dan ya kesibukan masih kuliah sama dengan rekan-rekan semua gitu. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekarang kita bersama founder atau pendirinya LAN dan juga ketua umumnya LAN saat ini ya, luar biasa sekali. Oke Bang, jadi mumpung diberi kesempatan langsung nih bisa berbincang-bincang dengan abang-abang yang luar biasa ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bang. Yang pertama mungkin apa sih Bang komunitas LAN itu? Mungkin dari namanya Laskar Anak Nagari. Ya, mungkin ada filosofi tersendiri nih. Ada. Oke, silakan Bang Eko. Mungkin dari pesisir selatan itu kalau berbicara dengan LAN tentang komunitas LAN itu sudah hampir banyak yang kenal dengan LAN. Nah, LAN itu sendiri seperti yang Elsa sampaikan tadi, bahwasanya memang awal kita memang mencetusnya karena ada local area network. Kita maunya benar, awalnya adalah local area network. Kita mau mempersatukan orang-orang gitu kan untuk di daerah-daerah. Jadi mempersatukan orang-orang untuk kembali ke daerah-daerah. Nah, itu filosofi awal. Nah, kalau kita lihat dari hal seperti itu, kayaknya bagus juga kalau LAN ini kita bikin jadi komunitas.
sama teman-teman, kebetulan waktu itu diskusi pertengahan Juni 2018 dengan beberapa teman. Kita ada 2 orang sebenarnya, nggak saya sendiri, sebenarnya ada beberapa 2 orang lagi yang mencetuskan ide untuk bikin komunitas di kampung gitu, daerah sendiri. Kebetulan kan kita di pesisir selatan, kalau bicara masalah kuliah di Padang itu kan banyak, itu basis kita lumayan banyak. Kenapa kita tidak berikan sebuah wadah untuk anak-anak muda pesisir selatan, geraknya itu di bagian volunteerism, geraknya itu di bagian relawan. Saya rasa belum ada untuk bagian relawan yang bergerak seperti itu. Kalau kita bicara di Sumatera Barat itu banyak NGO yang bergerak, mulai dari Rumah Zakat, Dompet Duafa, kemudian ACT, ya kan, jadi MRI, dan itu kan basisnya nasional. Nah, kita mau bicara tentang daerah, kita mau bangkitkan tentang daerah. Apa sih yang bisa kita bikin daerah, tapi dengan cara kerelawanan. Kalau kita bicara persoalan di kampus, mungkin ada yang namanya ikatan-ikatan mahasiswa, ikatan-ikatan yang lintas mahasiswa bergerak ke kampung untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau program-program yang tercetus oleh DID mahasiswa. Kita kenal yang namanya dalam skop kabupaten ada IMAPES, kita kenal dengan skop ada IMARANPES segala macam, dan skop itu kan basisnya adalah mahasiswa. Nah, kita tidak hanya berbuat bukan hanya mahasiswa, tapi lintas generasi. Orang-orang yang tidak kuliah, pelajar, bahkan orang-orang yang bekerja pun wadahnya ini adalah LAN. Jadi di sini juga ada yang tidak ada orang yang tidak kuliah, bahkan ada yang bekerja, ada yang sudah bekerja, bahkan ada pun yang karyawan, ya, jadi karyawan swasta. Nah, kita mau himpun itu gitu. Nah, kita membuat itu jadi jadi sebuah kekuatan untuk berikan wadah. Nah, tercetuslah untuk bikin LAN. Wah, awalnya kita susah untuk cari nama, kenapa harus LAN gitu. Iya, kenapa harus LAN? Kenapa namanya harus komunitas Laskar Anak Nagari? Karena kita berpikir sejauh yang tadi awal lokal area network tadi tercetuslah LAN itu bermula memang dari kata-kata lokal area network tadi. Cuman dicari ide lain, dia bisa LAN tapi punya ini sendiri gitu kan, concern sendiri. Makanya timbul Laskar itu adalah pejuang. Timbul kayaknya L itu kan kita kalau misalnya pakai lokal nggak mungkin gitu kan. Ya udah pakai yang L itu adalah pertama awalnya kita literasi anak nagari. Kayaknya kalau literasi fokus kita banyak karena wadah kita kan orang banyak, ini nggak mungkin hanya sekedar literasi saja. Ya udah Laskar ini apa, pejuang. Nah, muncullah di sana, wah ini bagus ini, pejuang Laskar. Kita akhirnya nge-flashback ke buku Andrea Hirata yang sempat difilmkan yang Laskar Pelangi tadi. Pejuang gitu kan, orang-orang yang menggapai cita-citanya dan kemudian kembali ke daerah untuk melakukan sebuah hal yang bermanfaat gitu. Ya udah kita sepakati kayaknya bagus Laskar. Nah, ini kayaknya belum ada orang yang punya Laskar. Udah Laskar ini, nah ini kita pikir aja anak nagari, ya kayaknya kita anak nagari. Ya udah Laskar Anak Nagari. Simpel itu sebenarnya untuk bikin nama Laskar Anak Nagari. Udah Laskar Anak Nagari kita beri nama, kemudian singkat jadi LAN, dan filosofinya sederhana adalah local area network. Nah, local area network tadi jadi filosofi. Jadi benar ya, Bang ya? Alhamdulillah, memang awal kita seperti itu. Kita maunya himpun orang-orang yang banyak di Padang atau yang mau berbuat untuk kampung halaman. Nah, itulah yang kita berikan nama-nama, kita beri sebuah pejuang gitu kan, Laskar tadi itu. Itulah inti dari nama LAN gitu. Itu Elsa. Oke, jadi bermula dari benar ternyata tadi kalau yang saya katakan lokal area network bermula dari itu, dan kemudian benar-benar menjadi awalnya literasi dulu ya, Bang ya, karena cuman nggak mungkin fokusnya cuman hanya ke literasi, akhirnya berubah menjadi Laskar Anak Nagari, yang dimana Laskar itu sendiri artinya pejuang. Luar biasa. Oke, Bang Fajri, saya ke Bang Fajri. Kapan dan di mana didirikan LAN ini, Bang? Ya, kemarin mungkin foundernya Bang Eko bersama teman-temannya itu ada duduk dulu ya, Bang. Duduk sama kita itu yang seperti yang dibilang sama Bang Eko, ada 2 orang. Sebenarnya ada 4 atau gimana, Bang? Awalnya ini kita flashback ya. Awalnya itu bermula dari saya pribadi, itu pulang dari sebuah kegiatan di 2017. Nama kegiatannya Youth Action Forum, itu yang diinisiasi oleh teman-teman SDSN kerjasama Amerika sama Indonesia. Kebetulan mereka punya pilot project dan saya apply untuk kegiatan itu dan kemudian lolos. Nah, lolos kemudian kegiatan Jakarta, kemudian ditantang kita untuk melakukan sebuah challenge gitu untuk buat sebuah apa yang bisa impact untuk masyarakat gitu kan. Nah, sepulang dari Jakarta itu jadi tanggung jawab saya untuk
untuk buat apa yang bisa saya lakukan ke masyarakat, dan tercetuslah kemudian LAN. Nah, LAN itu pun saya bawa 2 orang teman saya. Kebetulan waktu itu teman saya ada yang S2 di UNAN, kemudian satu lagi sarjana hukum di UNP. Di UNAN juga. Dua-duanya orang Selatan, dan kita sama-sama pernah ikut kegiatan kerelawanan. Akhirnya kita ngopi-ngopi, saya putuskan bagaimana kalau kita buat komunitas saja. Karena asik rasanya kalau teman-teman, kalau kita sekarang di di Padang, kemudian ketika kita pulang tidak ada kegiatan. Kalau misalkan kita sudah terlepas dari yang namanya kampus, ya kita pulang kampung. Kita kena pulang kampung, apa yang bisa kita lakukan? Ya udah, kita bikin komunitas saja. Nah, itu komunitas, ya udahlah komunitas, bikin komunitas, banyak-banyak cerita ya. Kita mulai dari bikin nama segala macam. Akhirnya sampai hari ini itulah yang melatar belakangi bikin komunitas. Karena memang tanggung jawab juga. Saya waktu itu ikut kegiatan yang di Jakarta. Ya, mereka funding untuk kegiatan. Kemudian beri beri tanggung jawab juga untuk kita, karena kan kita dibiayai ke Jakarta waktu itu, dan diberikan tanggung jawab lebih untuk membuat komunitas gitu. Sebenarnya sesimpel itu. Ya udah, kita bikin komunitas. Oke. Nah, hingga hari ini atau detik ini berapa jumlah keseluruhan anggota LAN ini, Bang? Mungkin Bang Fajri bisa? Untuk sekarang dari pertama dibentuk sama Bang Eko sampai sekarang mungkin udah puluhan. Kalau untuk jumlahnya, kita di sini ada relawan itu di suatu grup, itu keluarga besar relawan LAN. Jadi di sana itu lintas generasi dari relawan LAN. Jadi kami kalau untuk berbicara relawan itu banyak itu. Ada relawan mudanya yang tergabung di grup literasi lintas generasi tersebut. Jumlah relawan yang ada pada saat sekarang ini mungkin sangat banyak ya. Lebih mungkin hampir ratusan gitu. Sejak komunitas ini didirikan, jadi Bang Eko bersama kawan-kawan dan kami semua itu memang melakukan open recruitment secara fleksibel lah namanya gitu ya Bang. Ibaratnya menghimpun orang-orang yang ada potensi, semua orang lah yang pengen nimbrung di organisasi komunitas di kerelawanan kami undang, dan itu ada sebuah grup di sana, jadi menampung dari semua teman-teman itu, kalau nggak salah udah ratusan relawan, itu keseluruhan relawan secara umum gitu. Jadi setelah kemarin dikukuhkan itu untuk transisi dari periode kepengurusan Bang Eko ke saya, itu tuh relawan yang kemarin udah nimbrung yang sangat banyak itu gitu. Karena pandemi kemarin juga, karena ada beberapa alasan dan lain hal, mereka mungkin nggak bisa kita kita rekat kembali, kita rangkul kembali, jadi ada yang udah nggak aktif lagi seperti itu. Jadi terhitung sejak pengukuhan itu sekarang udah sampai 50 relawan kurang lebih yang dipengurusan. Ya. Nah, cuma poin pentingnya gini nih Bang, yang bikin saya sangat penasaran nih. Di LAN itu apa sih bedanya relawan dengan anggota? Apakah sama atau berbeda? Sebenarnya kalau konsep untuk kita kan memang komunitasnya volunteerism movement ya. Semuanya adalah relawan. Anggota pun relawan, kepengurusan pun adalah relawan. Jadi semuanya adalah relawan. Jadi kalau misalkan misalkan kepengurusan, ya udah kita bawa mereka pakai nilai-nilai kerelawanan. Mereka adalah relawan. Kalau misalkan di suatu ketika mereka pengen mengundurkan diri dan kemudian ada ada prioritas yang lain, tidak ada masalah. Kita akui itu, tidak ada masalah. Dan kita rekrut lagi teman-teman yang lain, karena memang sisi kerelawanan orang ini kan sisi humanis ya, sisi yang tidak bisa dipaksakan. Kalau misalkan mereka masih mau ikut bareng-bareng kita untuk melakukan kegiatan ke daerah, ayo. Tapi kalau memang sudah tidak mau, ya kita tidak paksakan. Nah itu sih sebenarnya rasa. Dan satu lagi tambah. Dan untuk struktur tadi kepengurusan ya Bang, itu tuh sebenarnya orang yang semua relawan lah cakupannya. Jadi ada nanti pengurus. Yang pengurus tersebut adalah orang-orang yang masuk ke dalam struktur dari kepengurusan. Karena seperti yang Bang Eko bilang tadi, bahwasannya kita nggak menutup kemungkinan untuk semua orang yang mau gabung terhadap komunitas kita. Jadi ada di satu grup yang kita tampung. Di sana itu emang ada relawan-relawan yang memang belum bahkan ada yang belum ikut kegiatan gitu. Tapi karena mereka mau berproses dan mau komitmen untuk LAN gitu. Jadi kami seperti itu aja ya Bang. Jadi reshuffle ini segala macamnya fleksibel, bersifat fleksibel.
Karena seperti yang Bang Eko bilang, kita di sini ya bergerak di bidang kerelawanan, humanis, dan di sini kita nggak menakar teman-teman untuk harus seperti ini, asalkan kita di sana satu pemikiran akan kerelawanan, yuk gabung di sini. Kita mengabdi kepada masyarakat lingkungan Jadi sekitar. bahkan kepengurusannya pun itu adalah relawan ya Bang. Relawan. Terus adalah relawan juga. Tetap ditanamkan jiwa-jiwa kerelawanan di sana. Masa jabatan LAN adalah selama 1 tahun. 1 tahun kemudian ganti kepengurusan lagi. Karena gini ya, walaupun sebenarnya mereka teman-teman adalah relawan gitu kan, teman-teman adalah orang-orang yang bekerja secara sosial, kita juga tekankan bahwa saya ada juga tanggung jawab gitu kan. Aji adalah ketua umum LAN di 2020-2021 ya, otomatis Aji juga yang akan mengayomi teman-teman di LAN gitu kan. Juga ada tanggung jawab, meskipun ada dua tanggung jawab yang dia embed. Yang pertama memang dia sebagai ketua, yaitu secara struktural, dan kedua adalah sebagai relawan. Jadi struktur juga relawan juga masuk dalam struktur, gitu sih. Jadi semuanya adalah relawan, begitu aja. Jadi itu akan menjadi mindset tersendiri. Karena kalau kita bergerak atau sama, ini enggak, kamu ketua segala macam, ini akan canggung, akan serba canggung. Kalau misalnya kita semua anggap keluarga, teman, relawan, sosial kita adalah sama, maka di kemudian hari maka itu akan terasa jadi seperti keluarga. Nah, kita menanamkan nilai-nilai kekeluargaan di sana. Oke, luar biasa sekali LAN ini ya, sobat semuanya. Nah, kita juga penasaran nih Bang, apa aja kegiatan-kegiatan yang selama LAN berdiri hingga hari ini yang sudah terlaksana? Mungkin bisa jelaskan. Abang dulu ya, Jen. Oke. Kalau di Abang itu kan 2018 berdiri, memang kita awalnya memang nge-branding. Pertama kan kita orang nggak bakal tahu LAN ini kalau kita nggak nge-branding ya. Iya benar. Maksudnya kayak kita harus memunculkan kita juga sebagai media gitu kan. Nah, akhirnya kita cari kolaborasi. Pertama kita kolaborasi melalui dengan beberapa stakeholder, termasuk pemerintah, termasuk media-media partner. Waktu itu Basimpo belum ada ya. Kalau ada Basimpo, mungkin Basimpo pun juga masuk media partner. Oke, nanti masih mau. Insyaallah mudah-mudahan. Emang. Nah, kemudian ada juga bagian korporat dan ada juga bagian dari community partner, komunitas-komunitas yang serupa yang mau bekerja sama dengan kita. Kita nge-branding awal 2018, kita nge-branding awal. Pertama kita lakukan adalah memang karena ini tujuannya adalah untuk melakukan sesuatu hal yang fresh. Akhirnya kita pertama itu nge-launching komunitas itu adalah melakukan talk show di kampung, talk show di daerah-daerah. Nah, salah satu daerah kita sasaran itu adalah di Kecamatan Linggo Sari Beganti. Karena pertimbangan kita waktu itu adalah relawan kita banyak dari Linggo, ya kan, kalau kita banyak dari Linggo, ya udah kita coba ini jadi prototipe awal. Kita lakukan ini untuk nge-branding sekaligus nge-branding biar orang juga tahu LAN ada. Talk show untuk pelajar. Talk show untuk pelajar lagi, talk show untuk pelajar dan mahasiswa. Tapi kita memang fokusnya ke pelajar. Karena memang saya lihat itu jadi masalah ya. Masalahnya adalah di kampung itu pelajar itu sebenarnya haus dengan ilmu, haus dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya kayak talk show, seminar segala macam. Dan itu jarang sekali. Dan itu jarang sekali. Itu kayak problem gitu kan, masalah. Nah, potensinya mereka sangat antusias sekali gitu. Itu potensi. Mereka sangat antusias sekali dan itu adalah sebuah hal yang baru bagi mereka, fresh bagi mereka. Dan potensi satu lagi, kita punya komunitas yang bisa kita bawa ke sana. Iya. Apa salahnya kita coba gitu kan. Sekaligus untuk kita berikan bukti awal kita ada. Gitu. Akhirnya mulailah dari sana bikin kegiatan talk show. Siap kegiatan talk show kita adakan kerjasama dengan Sastra Bumi Mandeh, komunitas juga yang literasi, sama Bang Indra pimpinannya. Itu kita lakukan juga talk show untuk guru-guru di Pesisir Selatan. Karena fokus kita ini saya lupa ya, LAN itu fokusnya di sosial community, tapi memang ada kita fokus concern. Fokus concern itu di quality education, di pendidikan yang berkualitas. Itu menyangkut dari poinnya SDGs, ada namanya poin SDGs, Sustainable Development Goals, yang digaung-gaungkan dari tahun 2014 menggantikan MDGs. Nah, itu adalah poin dari nawacitanya Pak Jokowi. Nah, itu akhirnya kita masuk ke sana, kita coba juga untuk pendidikan berkualitas. Makanya kita tidak hanya bicara tentang literasi, bahkan persoalan tentang sosial pun itu juga masuk bagian dari LAN. Akhirnya 2018 kita fokus ke talk show. Dan memang anggota ini masih kurang gitu. Kita kan main comot-comot aja dulu. Jadi anggota itu main comot-comot, kita memang enggak rekrut secara besar-besaran, tapi comot-comot aja. Misalkan
di UNP ini ada beberapa orang yang potensial dan mereka mau satu visi dan kita ayo udah kita ambil Ajak gitu ya. ajak gitu kan, dan kita mainnya personal. Iya. Kita bukan main secara general tapi main personal, karena asiknya orang itu adalah atau enaknya orang itu adalah ketika dia mau melakukan sesuatu dan itu bisa diajak secara personal. Kalau main comot-comot berarti nggak ada open recruitment. Enggak, awalnya kita nggak ada open recruitment. Sekarang udah ada. Oh, sekarang udah ada. Karena memang untuk bangun tim, kita butuh ada teman-teman yang adaptif. Iya. Teman-teman yang adaptif itu tidak bisa kita dapat hanya dengan menelaah CV, tidak akan dapat. Tapi kalau kita sudah tahu karakternya, tahu dengan oh ini teman ini sudah satu visi sama kita, oh ini teman ini sudah teman sepermainan, nah ini bisa kita ambil. Gitu-gitu aja sebenarnya sudah menjadikan basic awal kita bikin tim yang adaptif. Nah, saya mau ambil poin ini dulu nih. Jadi Iya. kalau buat teman-teman yang mau membangun sebuah komunitas atau Iya. kumpulan tertentu, ya itu tadi jangan hanya langsung melihat CV aja, ya udah Oh, ayo iya. gabung gitu. Enggak, Ah. ternyata kita butuh teman-teman yang adaptif, yang emang kita udah tahu dianya gimana, Benar. baru kita bisa bikin sebuah komunitas bareng dia gitu. Benar. Iya. Sesimpel itu taaruf lah ya. Iya. Taaruf. Nah, ya dan memang itu ampuh. Kita kan 2018 kita bangun tim. 2019 barulah kita mulai kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang pertama kita melanjutkan yang workshop memang. Yang kedua kita mau perapian pengurus. Iya. Karena saya waktu itu kan memang founder sekaligus ketua. 2019 itu saya baru wisuda gitu kan. Nah, otomatis saya tidak mungkin mengurus komunitas, maksudnya gini, mengurus komunitas secara penuh lagi. Artinya ada prioritas lain yang harus saya ini kan, yang harus saya ambil gitu kan. Nah, bukan berarti prioritas di LAN tidak ini dikesampingkan, tapi harus ada yang meregenerasi ini biar Iya. melanjutkan kegiatan-kegiatan. Hanya 2019 kita bikin kegiatan ada desa binaan. 2019 akhir kita eksekusi aja ya. Sebenarnya 2019 akhir kita eksekusi desa binaan, cuman ampuhnya 2020 ya, 2020 awal. Nah itu desa sebelum corona ya, itu desa binaan kita ada di desa di pedalaman. Mohon maaf di bagian arah ke dalamnya Bayang Utara. Itu nama desanya Limogadang. Itu Bayang Utara paling ujung. Kalau teman-teman pernah ke sana, itu perbatasan nanti tembus ke Solo. Alan panjang dan itu memang kita selama ini mungkin dimanjakan dengan pendidikan misalnya itu sudah ini ya udah maju segala macam. Sebenarnya maju dalam artian di sini mungkin tidak serta-merta bukan persoalan maju secara sarana prasarana. Bahkan ada yang adik-adik itu yang bagian-bagian pedalaman itu yang belum paham dengan media sosial, belum paham dengan yang namanya internet, karena memang di sana nggak ada sinyal. Iya. Nah bahkan kita hari ini bicara atau infrastruktur, mohon maaf infrastruktur, bahkan di sana nggak ada sinyal. Bahkan di sana nggak ada ini aja ya, jaringan koneksi untuk koneksi pribadi nggak ada. koneksi tidak ada. Cuma di kantor Iya, wali nagarinya aja. Iya, bukan di ininya di desa ini. Di desa. Karena desa itu dia kalau misalkan kita jalan turun gunung ya itu kita tembus ke Alan Panjang. Iya. Dan mereka pakai PLTA ya Ji. Iya. PLTA sendiri mandiri desanya, konsep desa mandiri. Dan ternyata potensinya luar biasa di sana. Di sana punya kulit manis. Oh, iya. Nah, sekarang karena itu jadi desa binaan kita, itu akan jadi. Nanti di luar Kasel dong, Bang. Kenapa? Enggak. Enggak, masih Oh, Pesel, Bayang Utara. Oh, Bayang Perbatasan. Utara. Bayang Utara dia Bayang Utara tapi perbatasan dengan Alan Panjang. Oh, iya. Kalau kita lewat gunung ya cuman di ini ya dibatasi Bukit Barisan. dibatasi Bukit Oh, Barisan. iya. Tembus Bukit Barisan langsung Alan Panjang. Iya. Nah, itu desa binaan kita paling ujung gitu kan. Nah, kita mau rencana setelah ini mungkin aja yang akan lanjutkan. Kita mau nanti ada praktisi yang benar-benar praktisi yang benar-benar ahli di bidang kulit manis. Karena kita dulu itu sekaligus ekspedisi kegiatan kita ke sana, sekaligus untuk jadikan itu desa binaan, dan kemudian kita cari potensi yang ada. Nah, potensi adalah kulit manis. Problemnya adalah marketingnya, pemasarannya belum nampak. Mereka masih main pakai tengkulak, main sama ini aja masih sama orang-orang. Dan itu kita di Bayang Utara itu awalnya karena maunya assessment, kita bawa ekspedisi teman-teman relawan. Kita mau teman-teman live in dulu dengan sisi lain dari pesisir selatan.
Maksudnya ada daerah paling ujung di Sulawesi Selatan bernama Limau Gadang, yaitu di Kecamatan Bayam Utara. Akhirnya kita bawa teman-teman ekspedisi ke sana dengan beberapa orang relawan. Berapa lama? Selama seminggu, 5 hari. sekitaran itu. Karena memang Simba ya namanya, ekspedisi minggu bersama. Dan 5 hari kita ke sana, kita bawa memang semua perlengkapan kita yang siapkan. Termasuk ini ya logistik, logistik kita siapkan dari teman-teman relawan juga. Ekspedisi ke sana 5 hari. Kemudian perjalanan kita dari Bayang ke Bayang Utara itu dengan kita bisa akses itu naik motor ya. Ada naik motor, separuh naik mobil. Ada yang separuh naik mobil ini pick up. Logistik lumayan banyak. Wah, logistik kan banyak, itu harus pakai mobil pick up. Dan separuh juga pakai motor. Nah, perjalanan kita ke sana menghabiskan waktu 2 jam kurang lebih ya, Ji ya. 2 jam kurang lebih. Dengan saya baru tahu bahwasanya jalan di sana, mohon maaf, itu kalau misalkan ibarat mobil itu cuma bisa untuk satu mobil pas. Mobil pas. Dan kalau misalkan ada yang 2 mobil maka harus berhenti dulu mobil yang satu. Berapa orang waktu itu, Bang? Kita ada 35 orang ya sekitar berangkat sekitaran. Bener-bener nggak ada koneksi. Memang nggak ada koneksi internet. Mulai hilang sinyal itu dari yang ini dari air terjun. Pas lewat Bayang Sandi. Bayang Sandi itu sudah mulai kita susah sinyal. Bahkan sinyalnya gitu kan, jaringannya memang nggak ada. Sebelum pergi ke sana, teman-teman emang benar-benar udah tahu kalau di sana emang bakal nggak ada jaringan gitu ya. Itu ada tim survei ya, kita memang sebelumnya ada tim survei. Jadi emang benar-benar siap mental nggak bakal ada jaringan internet selama sekian hari. Ya, selama sekian hari. Dan itu kita bikin di surat komitmen awal dan komitmen dari teman-teman. Kalau memang ada hari ini yang mau disampaikan ke keluarga, maksudnya biar keluarga nanti tidak wanti-wanti untuk cemas segala macam, sampaikan hari ini. Nah, kita briefing awal seperti itu sebelum hilang sinyal ya. Nah, ketika masuk ya daerah ke sana, itu luar biasa ya. Daerahnya itu sepanjang jalan itu kita temui masih asli, maksudnya masih hutan asli ya, Ji, maksudnya masih bagus gitu. Ya, masih bagus. Kemudian di tepi-tepi jalan itu kayak jurang ya, Ji ya. Jurang, langsung ada sungai gitu kan. Seru. Itu kalau misalkan kalau misalkan kita terjadi ini kecelakaan segala macam, ini bisa langsung masuk jurang. Gitu. Dan itu ngeri sebenarnya kalau misalkan nggak hati-hati bawa kendaraan gitu. Akhirnya kita memang pelan-pelan saja ke sana, habiskan waktu sampai 2 jam. Di sana tinggal di rumah penduduk. Nah, alhamdulillah karena kita kerjasama dengan pemerintahan nagari, kita akhirnya disambut oleh wali nagari, dan kemudian disediakan posko. Ibarat ini sama kayak mininya KKN lah. Mininya KKN. KKN singkat ya, Bang. Nah, KKN singkat, cuman kan ada beberapa mahasiswa yang nggak ada KKN gitu kan. Alhamdulillah sekarang UMP ada KKN, dulu kan memang nggak ada KKN. Jadi kita bawa teman-teman juga ngerasain gimana rasa pengabdian. Tidak ada sinyal, kemudian memang bersosialisasi langsung dengan masyarakat dan live in dengan masyarakat. Bayangkan teman-teman ya, kita aja mungkin belum tentu sanggup gitu. Kita yang selama ini biasanya dimanjakan oleh teknologi, HP mati 1 jam aja tuh udah panik kali gitu. Nah, teman-teman ini bisa bertahan dalam berhari-hari tanpa jaringan internet, itu mungkin rasanya luar biasa sekali gitu. Iya, karena memang awal memang kita butuh ini ya. Kita melakukan kegiatan bukan bicara persoalan, mohon maaf sekarang orang banyak melakukan kegiatan hanya untuk membranding atau hanya untuk, mohon maaf itu tergantung niat masing-masing, ada yang hanya sekedar untuk ya foto-foto kemudian upload. Kita tidak salahkan itu, bagian dari apa. Terkadang hal seperti itu kadang dianggap sebagai kesannya adalah pencitraan. Nah, kita mau hilangkan mindset itu, kita nggak mau pencitraan dengan hal demikian. Kita mau teman-teman ayo rasakan langsung kegiatannya. Selama di kegiatan, koneksi kita yang terhubung bukan ke media sosial, tapi koneksi kita terhubung langsung ke masyarakat. Rasakan gimana langsung apa yang jadi permasalahan di masyarakat dan bagaimana koneksi kita terjalin sesama relawan. Memang sisi humanis itu adalah terbentuk dari hal-hal seperti itu gitu. Kita sama teman-teman, kita sama masyarakat, dan kita sesama relawan. Oke. Kemudian setelah akhirnya merasakan langsung di sana, apa aja permasalahan yang ditemukan di sana, Pak Fajri? Iya. Jadi setelah kami sampai di lokasi ya, disambut sama warga gitu. Jadi kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, proyek sosial kami di sana gitu.
Jadi sepanjang kami mengadakan proyek sosial di sana gitu, banyak mungkin banyaklah dari masyarakat mengemukakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah tersebut gitu. Kalau bisa dibilang satu persatu mungkin nggak bisa diuraikan ya di sini gitu. Tapi ada titik poin yang bisa menjadi fokus kita di sana gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan di sana agar masyarakat itu memang mendapatkan impact yang jelas dari kita sebagai relawan atau kita sebagai manusia untuk manusia lainnya seperti itu gitu. Jadi di sana keterbatasan yang pertama emang sinyal ya bang. Kalau sinyal itu adalah, kalau bagi teman-teman sekarang mungkin itu adalah konektivitas bagi kita semua, penyambung. Kalau nggak ada sinyal, palingan dalam 1 jam itu rasa kembali ke manusia purba ya, zaman purba ya gitu. Bingung gitu. Itu yang pertama gitu. Yang selanjutnya itu mengenai akses jalan tadi ya, Bang. Itu aksesnya sangat kalau bisa dibilang tidak cukup layak gitu akses jalannya ke sana seperti yang dibilang sama Bang Eko tadi gitu. Seharusnya itu juga menjadi perhatian dari kita dan juga pemerintah setempat ya terkhususnya ya Bang gitu. Tapi insya Allah apa yang bisa kita lakukan terhadap masyarakat akan kita lakukan di sana gitu. Itu selanjutnya ada masalah kita menemukan potensi seperti yang dibilang Bang Eko tadi gitu. Tapi ya potensi sumber daya alamnya seperti kulit manis dan beberapa ada juga yang bawang juga ada di sana. Ibaratnya di sana karena daerah pegunungan itu ya seperti yang kita ketahui ya, tongkat dan batu jadi tanaman kalau di Indonesia, apalagi emang di daerahnya yang subur dan asri seperti itu. Jadi semuanya bisa dikembangkan di bidang pertanian dan bidang-bidang lainnya gitu. Yang terfokus kemarin emang kulit manis gitu. Rencananya kami dari Lawan karena itu udah kita jadikan sebagai desa binaan ya Bang, dan kerjasama sama Pemda setempat yaitu Kenagarian. Insya Allah kami juga akan membantu masyarakat tersebut untuk membuat sebuah branding dari masyarakat tersebut. Misalnya dari pertanian nih, ada merek tertentu lah yang bisa dipasarkan secara luas oleh masyarakat. Karena seperti yang dibilang Bang Eko tadi juga gitu, masyarakat menjual hasil taninya di situ gitu. Memang sih ada yang diekspor keluar, banyak malahan yang diekspor keluar gitu. Tapi untuk peredaran di dalamnya itu orang tuh masih terbatas gitu karena permasalahan akses dan koneksi tadi seperti itu. Itulah dari poin-poin yang kami garis bawahi setelah pengabdian tersebut. Sebenarnya banyak pariwisata juga ada. Ya, kendala-kendala lain. Pariwisata juga ada di sana. Pariwisatanya juga ada di sana. Bahkan paling ujungnya itu ada air terjunnya. Iya. Cuman itu belum diekspor. Nah, saya rasa nanti kalau misalkan teman-teman Basimpo ini, kalau misalkan nanti kita mau lihat daerahnya, kita bisa kolaborasi untuk ke sana lagi. Jadi teman-teman juga bisa nanti bikin ini sendiri ya, landscape tersendiri tentang bagus. Ini bagusnya di sana juga gitu. Dan kita juga bisa promosikan untuk market tadi kulit manis tadi, mana itu jadi potensial bagi masyarakat di sana. Itu sih Elsa. Benar, luar biasa. Jadi ya kita juga bisa bekerja sama nanti ya Bang ya untuk mempromosikan tempat wisata dan mengekspor tempat wisata yang ada di sana. Luar biasa sekali. Kemudian gini Bang, mungkin kalau kita mau bahas semua kegiatan-kegiatan LAN mungkin nggak bisa dalam satu sesi ya teman-teman ya, mungkin bisa berlanjut di sesi selanjutnya. Oke, kita lanjut dulu nih. Bang Eko, gimana progres LAN selama pandemi ini? Apa sih dampaknya yang luar biasa rasanya? Pertama mungkin beberapa perencanaan yang sudah kita bikin memang kita cek ya. Misalnya perencanaan itu harus dirubah dan itu kita harus siapkan opsi-opsi yang lain kayak gitu kan. Nah dari sekarang alhamdulillah karena sudah masuk new normal dan beberapa ini ada beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah memberikan keluasan meskipun dengan protokol kesehatan yang ada. Alhamdulillah kita sekarang terus dorong teman-teman relawan termasuk Haji sekarang baru kemarin dikukuhkan ya silakan bikin kegiatan lagi gitu kan. Kalau bisa di upgrading lagi volunteer ini. Kemudian setelah upgrading volunteer itu masih ada desa binaan. Setelah ada desa binaan kita mau buka lagi desa binaan satu lagi. Kita target ini ada di daerah daerah Suranti masuk ke dalam ya Ji. Itu aksesnya luar biasa juga ya masih belum banyak. Yang di simpang yang di pasar Suranti. Ya masuk ke sana ya. Nah itu kalau salah namanya Langgai ya. Langgai itu dia.
Nah itu paling dalam Langga itu pun juga pernah jadi permasalahan dulu, problem pendidikan. Nah kita mau lihat juga seperti apa di sana. Nah itu kita juga mau nanti dorong teman-teman, walaupun ini masa pandemi, masa corona, nah ya kita tetap jaga protokol kesehatan dan kebaikan-kebaikan selalu kita lakukan lah, insyaallah. Oke, jadi ya selama pandemi ini sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan yang tertunda ya Bang ya. Cuman akhirnya setelah akhirnya diberlakukan lagi new normal, akan ada lagi nih kegiatan-kegiatan selanjutnya yang akan tetap dilaksanakan oleh LAN. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai, panas ya Bang ya, atau mungkin emang panas di sini ya Bang ya. Ada semangat mungkin. Adem ya Bang. Mungkin teman-teman juga dari tadi kok ngomong serius-serius sih. Oke, kita bahas yang lebih santai ya teman-teman semua ya. Siap. Ini tadi Abang ada menyinggung kata ta'aruf ya. Oh iya, ada menyinggung kata ta'aruf nih. Jadi saya jadi sedikit ingin mengulik. Jadi ingin sedikit mengulik nih Bang. Bang Eko nih selaku founder dari LAN kan baru wisuda ya Bang ya, udah wisuda alhamdulillah. Selamat tahun alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman penasaran nih Bang Eko udah berkeluarga atau belum nih Bang? Kalau udah berkeluarga dari awal udah berkeluarga alhamdulillah. Alhamdulillah. Di kakaknya udah jadi kepala keluarga. Nah itu yang belum, alhamdulillah masih belum gitu. Masih belum. Oke, masih belum. Iya. Oke, buat teman-teman jadi belum ya teman-teman ya. Jadi masih ada kesempatan buat teman-teman nih. Oke, kalau Bang Haji masih kuliah ya Bang ya? Alhamdulillah masih kuliah sekarang ya, seperti yang bisa dibilang ya, problem mahasiswa tingkat akhir lah sekarang gitu. Udah mulai skripsian. Oke, semangat ya Bang ya sama skripsinya. Nah, Semangat gini. terus. Oke, kita juga mau nanya nih Bang, dalam Bang Eko pengalaman organisasinya udah luar biasa, Bang Fadli juga. Tapi dalam organisasi-organisasi banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang dari teman-teman tuh datang ke kita gitu. Dalam setiap organisasi itu kenapa sih permasalahannya tuh hampir sama semua gitu Bang? Susah sekali untuk menghilangkan cinta lokasi. Kemudian setelah cinta lokasi itu ada, pasti salah satu dari anggotanya tuh bakal menghilang gitu. Menurut Abang gimana nih untuk menghadapi ini, atau mungkin Abang ada pengalaman tertentu tentang ini gitu? Kalau saya ya maksudnya gini, beranjak dari pengalaman organisasi, orang terlibat dalam kegiatan yang selalu bersama, kegiatan yang sifatnya itu adalah kumpul-kumpul gitu kan. Apalagi kalau yang orangnya dia adalah introvert gitu kan, kemudian ketemu dengan orang-orang ekstrovert gitu kan, itu kan kayak kembali dia ngerasain ini sesuatu hal yang dia butuhkan, ada suatu hal yang kosong dan kemudian terisi dengan hal seperti itu. Nah, kekosongan yang terisi tadi kita tidak menafikan bahwasanya muncul rasa-rasa yang seperti itu. Orang suka itu hak prerogatif masing-masing orang, kita nggak boleh salahkan. Yang jadi persoalannya adalah sejauh mana dia bisa mengendalikan hak itu dan tidak mengganggu kinerja dan di tidak mengganggu organisasi yang ada. Nah itu harus pandai mengendalikan, karena memang jujur itu banyak, tidak hanya di komunitas yang di LAN gitu kan, komunitas lain pun juga seperti itu. Karena itu fitrahnya manusia, memang butuh hal-hal yang seperti itu. Memang Allah memang kasih rasa itu memang adalah sebagai fitrah. Dan setiap manusia rasa itu tidak salah ya Bang? Enggak, rasa itu itu makanya rasa itu tidak pernah salah, itu hak masing-masing. Yang jadi persoalannya adalah sejauh mana kita bisa mengendalikan hal itu agar tidak berpengaruh terhadap semangatnya teman-teman di organisasi. Jangan sampai hal-hal seperti itu tidak terkendali dan kemudian bahkan melemahkan. Banyak loh orang yang suka itu dan rasa seperti itu mengganggu dalam hal kinerja. Nah itu kan yang tidak bisa terkendali. Nah saya sarankan kendalikan itu, kendalikan itu gitu kan. Ingat bahwasanya jodoh tidak akan kemana. Itu selalu dipikirkan. Walaupun sekarang teman di satu organisasi kita punya rasa, mending didiamkan, didoakan di sepertiga malam. Masya Allah. Ditikung di sepertiga malam. Itu dia sih sebenarnya, pandai-pandai saja untuk mengendalikan hal itu. Nah teman-teman, jadi menurut Bang Eko rasa suka itu nggak salah, itu fitrahnya manusia. Yang salah itu adalah ketika kita nggak bisa mengontrolnya dan kemudian kita bawa-bawa ke profesionalitas kita dalam bekerja di organisasi. Jadi adalah tentang bagaimana teman-teman
jodoh nggak kemana ya Bang ya? Iya. Oke, jodoh nggak kemana Insya teman-teman Allah. semua. Oke, gimana dengan Bang Ajun? Mungkin membahas mengenai itu ya Bang, ibaratnya cinta lokasi ya bahasanya gitu. Jadi kalau menurut pendapat saya kita memang harus profesional aja gitu. Karena jangan sampai ketika kita ada menaruh perasaan sama teman-teman yang ada satu wadah dengan kita malah mengabaikan tugas kita yang ada di organisasi gitu, seperti itu. Jadi terkesan kita tidak profesional terhadap tupoksi yang diberikan kepada pendak kita masing-masing seperti itu. Jadi kalau memang ada perasaan seperti itu karena itu memang fitrah dari manusia ya Bang gitu. Kita harus bisa mengontrol seperti Bang Eko dan ya kalau memang itu jodoh kita ya insya Allah lah dekatkan dulu sang penciptanya, baru sang penciptanya mungkin bisa menggerakkan hati dari orang yang kita suka. Kalau bahasa saya sekarang orang lagi trennya tikung lah di sepertiga malam katanya Bang. Ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi lebih elegan caranya dan lebih, kalau menurut saya lebih sportif sih gitu, seperti itu. Tapi kalau memang nggak bisa ditahan ya pandai-pandai aja untuk ya Bijak lah ya. bijak lah di dalam menanggapinya di dalam organisasi seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Oke, jadi teman-teman tikung aja di sepertiga Iya, malam. Karena kalau seperti itu. jodoh nggak kemana. Nggak akan kemana, Sekali lagi, gitu. kalau jodoh nggak Nggak akan kemana. Oke, kita lanjut nih ya Bang ya. Jadi kemudian kita juga mau nanya nih Bang, yang namanya di sebuah komunitas tentu kita maaf bicara Bang, pasti kita juga butuh dana-dana tertentu untuk kegiatan-kegiatan tertentu juga. Karena sehebat apapun orang yang di dalamnya, kadang dengan kekurangan biaya, kadang kegiatan juga bisa terhambat untuk terlaksanakan gitu. Sejauh ini, apakah ada dukungan dari pemerintah terkait untuk komunitas LAN ini? Alhamdulillah ya kalau soal funding atau pendanaan, kita memang pertama sejauh ini tidak pernah yang namanya, alhamdulillah tidak pernah yang namanya minus. Alhamdulillah itu surplus bagi keuangan di komunitas, walaupun tidak seberapa. Cuman komitmen kita adalah tentang funding pendanaan. Pertama, funding itu dimulai dari diri relawan masing-masing. Karena kalau relawan, udah kita siap berkorban secara fisik, berkorban secara hati, bahkan berkorban secara materi. Materi tentang apa? Kalau misalkan kurang di pendanaan, ya udah berapapun dari teman-teman siap donasi kita tampung. Mau itu dalam bentuk mohon maaf, mau itu dalam bentuk 10.000, 20.000 atau dalam bentuk 50.000 terserah. Itu sosial teman-teman masing-masing. Funding kita memang tekankan pertama adalah funding dari kita sendiri dulu. Yang kedua, alhamdulillah funding kita setiap ada kegiatan itu kita kerjasama dengan stakeholder. Minimal kerjasama kita adalah dengan government setempat, pemerintah setempat. Skala terkecil kita adalah pemerintah negari. Alhamdulillah sejauh kita melaksanakan kegiatan, kemudian sejauh kita logistik segala macam dan mengoperasionalkan program itu dapatnya dari kerjasama tadi. Kerjasama dari pemerintah. Tidak lain pun kita juga main personal donation. Kita juga sering funding ke orang-orang yang punya pengaruh dan orang-orang yang berada, orang-orang yang punya materi lebih. Nah kita main personal saja. Kadang kita main sistem booklet, kita punya ini Pak, ini mau bantu nggak Pak, kita punya kegiatan soalnya. Nah itu aja. Karena kita sekarang mainnya di memaksimalkan media teknologi, yang mainnya di WhatsApp, di kadang di DM IG, bahkan di Facebook. Itu aja sebenarnya kalau untuk funding, alhamdulillah sejauh ini. Semacam pengajuan proposal juga? Iya, pengajuan proposal, cuman sifat proposal kita nggak kaku seperti proposal pada umumnya gitu kan. Iya, kadang bahkan kita cuma lihatkan, ini salah satunya. Kalau kita punya rekam jejak, maksudnya kita punya kegiatan, itu cuma cukup ditampilkan kegiatan kita, ini Pak kita udah pernah melakukan kegiatan ini, itu sudah menjadikan trust bagi mereka, gitu, kepercayaan bagi mereka. Oh iya, udah ada kegiatannya, udah ada bukti. Maka sebenarnya dokumentasi itu penting. Tapi niatkan dokumentasi itu adalah untuk nge-branding, bukan dokumentasi untuk mohon maaf untuk yang pencitraan. Nah, karena itu beda tipis ya, tergantung dengan masing-masing. Nah, kalau misalkan kita punya track yang seperti itu, punya rekam jejak dokumentasi kegiatan sosial, nah itu sudah jadi unsur pendukung, tidak perlu tanpa proposal. Kecuali memang personalnya butuh proposal. Nah, personal pun kalau misalkan sekarang kita bikin proposal, tidak serta-merta proposalnya harus backgroundnya putih kemudian hurufnya Times New Roman gitu. Sekarang kita mainnya dengan ini aja, maksudnya foto kemudian garis-garis besar saja dalam bentuk booklet, udah kita kirim. Itu aja sebenarnya udah simple gitu kan. Dan sekarang memang
itu tidak susah, apalagi punya teman-teman yang jago desain gitu kan, punya teman-teman yang ide-ide kreatif yang divisualkan, itu kan sudah ada dari kita, punya sumber daya kayak itu sih Elsa. Oke, jadi sumber dana sejauh ini untuk LAN sendiri itu dari sistem donasi dan juga pengajuan proposal, tapi tidak sekaku proposal pada umumnya gitu. Cukup dengan memberikan nih loh Pak kegiatan-kegiatan kami sebelumnya, dan para pemberi donasi juga akan percaya dan memberikan gitu ya Bang. Juga yang menariknya gitu dalam sebuah komunitas itu emang kita harusnya mengumpulkan teman-teman yang punya bakat berbeda-beda, akhirnya itu bisa saling membantu, dan dana yang dibutuhkan pun tidak terlalu banyak karena teman-temannya pun juga udah bisa ngelakuin itu kayak ngedesain dan segala macam gitu ya Bang ya. Nah, kemudian apa harapan Abang untuk LAN ke depannya? Kayak Abang ya. Kalau Abang sih harapan ke depannya, karena memang sesuai tujuan awal, kita mau dia selalu berpusat dalam kebaikan-kebaikan basisnya itu di pesisir selatan. Apapun dilakukan, baik itu concern ke sosial, concern ke pendidikan, bahkan kita sekarang mau ada concern ke kebencanaan, rescue, boleh, tidak ada masalah. Asalkan itu masih pusaran kebaikan, lakukan. Yang penting tidak melanggar yang namanya batas-batas kita, boundary kita, apalagi melanggar norma sosial, norma agama, norma hukum semacam itu tidak boleh. Tapi asalkan itu untuk kebaikan dan tidak melanggar kode etik yang seperti itu, silahkan. Harapannya, ini Aji yang akan melanjutkan, harapannya yang ada sekarang, yang sudah ada, silahkan. Kalau mau direplika silahkan. Kalau misalkan ada yang mau ditambah silahkan, asalkan tadi tidak keluar dari yang namanya boundary-nya kita, batas-batasnya kita, batas-batas melanggar norma. Bang Haji, selaku ketua, apa yang diharapkan untuk LAN kedepannya selama kepengurusan ini? Jadi untuk LAN untuk kedepannya gitu, memang seperti yang Bang Eko bilang, intinya kita di sini adalah menebar kebermanfaatan gitu. Apapun yang bisa kita lakukan, dimanapun, kapanpun, asalkan di sana ada efek positif dan dalam artian konteks positif, dan pengabdiannya jelas terhadap masyarakat, lingkungan, dan negara kita tinggal. Dan kalau bisa nanti kita lingkup internasional juga bagus gitu. Pokoknya semuanya bisa kita lakukan, asalkan masih dalam konteks positif, kita akan lakukan. Ibaratnya menabur kebermanfaatan seperti itu. Asalkan dalam konteks positif, maka akan dilakukan. Oke. Wah, kita jadi semakin tertarik nih buat gabung di LAN. Teman-teman semua pasti juga boleh, insya Allah. Kemudian jadi kita jadi pengen tahu nih Bang, apa sih syarat-syarat buat masuk LAN nih Bang? Apa orang-orang tertentu aja nih kayak kita nih yang belum apa-apa ternyata nggak boleh masuk LAN gitu loh. Gimana nih Bang? Oke, kalau misalkan untuk syarat LAN itu mudah sebenarnya. Dia mau pertama ya. Mau itu harus ada dengan niat. Yang kedua, memang harus punya jiwa sosial. Kemudian yang ketiga harus punya ada buluk-buluk aja. Penting mau, niat, kemudian jiwa sosial, kemudian dia mau berproses solutif, memberikan peduli gitu. Itu aja sebenarnya. Terus rekrutmen harus maksudnya punya age, jadi batas umur gitu enggak. Kita nggak punya batas umur. Mau mereka teman-teman itu adalah orang-orang yang profesional, mau teman-teman itu adalah teman-teman mahasiswa, mau yang pelajar sekalipun silahkan. Artinya tadi adalah yang pertama niat, mau, kemudian peduli, kemudian punya jiwa sosial. Itu aja sebenarnya gitu. Jadi ya kalau misalkan punya itu ya silahkan, ayo. Nah kemudian ketika nanti di perjalanan tidak sesuai dengan visi misi teman-teman itu dengan kita, ya itu silakan teman-teman memutuskan mau tetap lanjut atau mau tetap mundur, itu silakan, tidak ada masalah. Kita itu ada sih, open saja sebenarnya. Oke, yang dibutuhkan hanya niat. Cuman apakah ada tahap-tahap tertentu? Misalkan di tahun ini udah selesai open recruitment-nya, kalian nggak boleh gabung lagi di tahun besok baru boleh gabung lagi. Apa kayak gitu, atau siapapun yang mau gabung dan kapanpun itu bisa bergabung gitu? Gimana Bang? Oke, mungkin saya jawab dulu, mungkin nanti bisa ditambahkan sama Bang Eko. Jadi untuk sekarang, kepengurusan sekarang terkhusus ya, rencananya memang kita melakukan
recruitment lah bahasanya, tapi kita nggak seperti open recruitment yang teman-teman pikirkan yang biasanya formal harus ngirim form ini syarat-syarat ini gitu, tapi udah dijelaskan sama Bang Eko secara gamblang gitu syaratnya. Jadi teman-teman misalkan nih kita ada kegiatan, ada dari kawan-kawan relawan kita share di semua media LAN, intinya kita share di semua media LAN. Nanti bagi teman-teman yang mau ngajak teman-teman yang lain juga bisa ikut gitu. Jadi di sanalah kita lihat bagaimana potensi dari relawan yang akan nimbrung di organisasi kita. Kalau memang mereka bisa untuk kita pertahankan atau mereka juga berkomitmen untuk berproses di komunitas, ya kenapa tidak? Kita open saja. Intinya di sana seleksinya itu kalau bahasa organisasi orang-orang formal di kampus ya, itu seleksinya seleksi alam aja kalau kita di kerelawanan. Seleksi alam. Seleksi alam aja. Jadi semuanya dari diri kita. Kalau memang nggak mampu lagi untuk berproses dan komitmen di komunitas, ya ngapain di dalam gitu, seperti itulah bahasanya gitu. Jadi semuanya butuh kesadaran dan semuanya emang butuh kemauan kalau kami di sini. Dan satu lagi, sekarang pengukuhan sudah selesai kemarin ya, telah dilakukan sama Bang Eko, dan insya Allah untuk teknisnya sekarang menjelang, kami kan satu periode kepengurusannya 1 tahun nih sekarang, udah dibahas juga ya Bang mengenai 1 tahun ini. Jadi menjelang setengah periode kepengurusan itu kami akan mengadakan pengukuhan susulan terhadap relawan-relawan yang emang mau nimbrung dan komitmen berproses di komunitas kita. Jadi ada seperti yang dibilang pertama tadi, ada yang pengurus dan ada yang relawan secara umum. Yang relawan secara umum ini kita nggak membatasi, nanti kita bisa reshuffle ya bahasa kerennya kalau di organisasi ya Bang. Misalkan ini udah nggak aktif lagi, kita tanyakan komitmennya di komunitas. Kalau emang nggak bisa untuk menjalankan visi dan misi dari komunitas lagi, ya mereka berhak memutuskan. Berarti kita masukkan relawan yang baru. Tapi intinya kita di sini adalah open terhadap kemauan dan komitmen dari kawan-kawan, itu saja. Mulia sekali tujuan dari teman-teman LAN ini. Jarang sekali anak muda yang di era milenial ini masih bisa peduli terhadap sesama, terhadap literasi, sosial, pendidikan, dan segala macamnya. Karena banyak kita lihat bahwa di zaman sekarang nih Bang ya, dengan kecanggihan gadget dan segala macam teknologi, banyak sekali anak-anak muda yang akhirnya hanya fokus main game online, fokus dengan media sosial, ya akhirnya mereka tidak peduli dengan sesama dan segala macamnya. Harapan Abang sebagai teman-teman yang alhamdulillahnya dipilih Allah untuk bisa berbeda dan melakukan hal lebih dari orang-orang kebanyakan. Apa sih harapan Abang untuk teman-teman dan anak-anak muda di luar sana, khususnya teman-teman dan anak-anak muda di pesisir selatan? Saya yakini ya bahwasanya sekarang anak muda itu banyak sekali. Indonesia memasuki bonus demografi. Anak mudanya banyak gitu kan. Di samping anak muda banyak, orang-orang baiknya pun juga banyak. Jadi jangan pernah merasa ini saya melakukan hal baik, saya ingin ada tercetus dalam hati kemudian ingin melakukan hal baik, merasa kayaknya saya akan berjuang sendirian. Tidak. Yakini bahwasanya anak muda itu banyak, bahwasanya orang-orang baik itu banyak, gitu kan. Bahwasanya kecanggihan teknologi pun bisa mengantarkan untuk sebuah hal yang berbeda, ataukah karya, ataukah itu social impact. Nah, tergantung sekarang apakah mau mengambil kesempatan ini. Anak muda harus jeli melihat ini. Apakah hanya akan berdiam diri dengan kesempatan yang ada, atau mau ngambil dalam kesempatan ini. Tergantung masing-masing. Prioritaskan yang mana. Ingat bahwasanya hidup cuma sekali. Kalau misalkan habis waktu hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sayang sekali. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat? Yakinkan bahwasanya kita tidak bisa hidup sendiri. Orang-orang baik itu banyak, anak muda pun juga banyak. Jadi jangan ngerasa, wah kayaknya saya akan berjuang sendiri. Tidak. Sekarang itu buatlah sebuah karya, buatlah sebuah hal-hal baik dalam tanda kutip memang kebaikan gitu. Bukan dalam arti ikut tren gitu kan. Tapi benar-benar passion, kemudian benar-benar untuk suatu hal yang baik. Kalau saran saya sih lakukan hal yang baik gitu, untuk anak muda. Oke, Bang Haji. Mungkin reminder juga sih bagi para pemuda yang
hidup di zaman milenial pada saat sekarang ini ya Bang. Jadi mungkin saya sedikit terbesit juga sebuah apa namanya, Pak Eko kalau bahasa orang awaknya gitu. Jadi seperti yang dibilang sama Bang Eko tadi gitu. Kalau kita hidup hanya sekedar hidup, Iya. karena Babi di hutan juga binatang hidup. juga hidup gitu. Karena Kerja hanya di- sekedar kerja Betul. tidak. Ya binatang juga bekerja gitu. Dan satu lagi, kita lahir di dunia ini diberikan kesempatan hidup cuma satu kali gitu. Kita lahir sebagai orang yang biasa, harusnya kita mencatatkan atau menorehkan hal-hal yang luar biasa pada saat kita hidup. Karena nggak mungkin kita sekolah SD, SMP, SMA, kuliah hanya biasa-biasa saja, nggak melakukan hal-hal yang luar biasa. Terus tamat kuliah, kerja seperti orang biasa pada umumnya, terus merit seperti orang biasa pada umumnya. Jadi apa yang telah kita lakukan? Apa hal-hal yang luar biasa yang telah kita lakukan? Karena kita hidup cuma satu kali, lakukanlah hal-hal yang luar biasa, dan insya Allah kita akan mendapatkan hasil-hasil yang luar biasa juga gitu. Dan satu lagi, kita ini kan mau berkeluarga nih, mau nggak mau misalkan kalau panjang umur ya kita akan berkeluarga gitu. Jadi setidaknya ada motivasi yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita, generasi berikutnya, bahwasannya kita pernah menorehkan sejarah seperti ini loh pada saat kita hidup sebagai pemuda gitu. Oke, Seperti baik. itu. Oke, seperti yang dikatakan Bang Eko, kalau misalkan ya lakukanlah hal baik, lakukanlah hal yang baik, dan juga menurut Bang Aji, kita hidup hanya sekali, jadi cobalah untuk bermanfaat bagi orang lain, dan jangan hanya siklus hidup kita itu hanya Biasa-biasa saja. biasa-biasa saja, kemudian ya tinggal nama gitu ya, Iya. Bang. Itu pun nggak ada yang bakal dikenang sama orang lain gitu. Oke, semua orang pasti punya visi dan bisa dikatakan quotes hidup dalam hidupnya yang ia pegang terus hingga ia bisa sukses dan melakukan hal apapun. Begitupun dengan abang-abang hebat ini tentunya. Nah, Bang Eko duluan nih. Boleh dong ya Bang kasih Oh, quotes iya. buat teman-teman di luar sana. Iya, iya, iya. Quotes-nya, Bang. Oke, kalau misalkan quotes hidup itu saya tidak lepas dari yang namanya pepatah dan petitih Minang. Maksudnya kalau misalkan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, maka manusia mati akan meninggalkan nama. Dan nama ini akan dikenang oleh orang banyak ketika kita melakukan dua hal. Pertama, ketika kita melakukan kejahatan yang sangat menyakitkan, itu dikenang sekali oleh orang. Atau yang kedua, kebaikan yang bermanfaat. Maka pilihlah salah satu, mau jadi orang baik atau menjadi orang jahat. Maka saran saya, pilihlah jadi orang yang baik agar namamu dikenang juga harum, agar namamu juga dikenang dengan hal-hal baik, dan amal ibadah pun akan terus mengalir ketika kamu sudah tiada. Orang-orang baik akan selalu dikenang, orang-orang jahat pun akan selalu dikenang. Maka pilihlah di mana kamu menginginkan itu gitu. Saya ingat kata-katanya Arif Rahman Lubis yang penulis bukunya Maaf Tuhan Aku Sedang Sibuk. Itu di satu kutipan bukunya itu menarik sekali. Katanya adalah hidup berarti lalu kemudian mati. Nah, kayaknya itu menarik dan menjadi ini saya pribadi. Kayaknya tujuan saya hidup juga harus seperti itu. Hidup berarti lalu kemudian mati. Maka saya akan memilih hidup saya berarti. Setelah itu mau mati, kita tidak akan pernah kehilangan keberartian kita bagi orang lain, kayak gitu. Rasanya. Oke. Seperti yang dikatakan Bang Eko bahwa gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama kita akan dikenang, jika kita menjadi orang baik akan dikenang, jika kita menjadi orang jahat pun akan dikenang. Jadi tinggal kita ingin memilih, ingin menjadi dikenang sebagai orang jahat atau orang baik. Oke, bagaimana dengan Bang Haji? Ya, mungkin dari saya, jika cara yang membuat kita sulit untuk berubah, maka rubahlah cara itu gitu. Jika lingkungan yang membuat kita sulit untuk berubah, maka rubahlah lingkungan itu gitu. Dan jikalaupun dunia yang membuat kita sulit untuk berubah, maka rubahlah duniamu. Jadi intinya di sini apapun gak bisa menghalangi kita untuk berubah gitu. Asalkan di sini perubahannya masih dalam konteks kebaikan seperti itu. Dan satu lagi mungkin untuk kawan-kawan komunitas, organisasi atau lembaga segala macamnya gitu. Mungkin banyak terjadi permasalahan yang seleksi alam tadi ya, yang tinggal di nanti udah jalan kepengurusan
Tinggal kepengurusannya yang dulunya cuma yang awalnya 50 orang, tinggal beberapa orang aja lagi gitu. Ada juga quote saya untuk itu. Jadi selemah-lemahnya kontribusi adalah konfirmasi, dan selemah-lemah penjagaan di dalam silaturahmi adalah komunikasi, seperti itu. Baik. Seperti yang dikatakan Bang Aji, jika cara yang membuatmu sulit berubah, maka ubahlah cara itu. Jika lingkungan yang membuatmu sulit berubah, maka ubahlah lingkungan itu. Dan jika dunia yang membuatmu sulit untuk berubah, maka ubahlah dunia itu. Dan juga sedikit tambahan dari saya, mungkin akan banyak sekali orang-orang yang bisa melakukan kebermanfaatan di muka bumi ini. Tapi meskipun begitu, tetaplah menjadi bermanfaat meski dalam hal kecil apapun. Karena bisa jadi satu kebermanfaatan yang kamu lakukan adalah ribuan dari kebermanfaatan yang tak bisa dilakukan oleh orang lain di dunia ini. Oke, mungkin demikian. Terima kasih banyak untuk abang-abang dan yang udah datang ke sini, Bang Eko, Bang Aji. Jadi mungkin kalau bisa disimpulkan, LAN ini adalah komunitas yang sangat mulia sekali. Pesisir Selatan beruntung memiliki anak muda yang sangat mulia seperti ini, anak muda yang bergerak pada masyarakat, yang ingin melakukan hal lebih, yang ingin tidak hanya hidupnya tidak hanya untuk hidup kemudian melakukan hal normal seperti manusia biasa kemudian mati. Mereka ingin melakukan hal lebih dan mengubah masyarakat, seperti awal yang mereka katakan tadi, bahwa LAN berasal dari katanya yang berarti Local Area Network, yang kemudian berubah menjadi Laskar Anak Nagari, yaitu pejuang bagi nagari. LAN sangat luar biasa sekali, sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah mereka lakukan, dan sekarang mereka memiliki desa binaan ya Bang ya. Iya. Kita doakan semoga kedepannya LAN semakin maju, semakin dikenal oleh masyarakat luas, dan semua yang teman-teman di LAN lakukan menjadi pahala hendaknya bagi teman-teman semua, yang akhirnya memperberat timbangan kebaikan teman-teman di akhirat nanti. Amin. Amin. Oke, teman-teman semua, mungkin demikian kegiatan kita bersama teman-teman dari LAN pada hari ini dulu. Sebenarnya masih banyak nih yang mau kita kulik-kulik informasi dari abang-abang yang luar biasa ini, cuman mungkin karena durasi dan kita tetap mau bikin teman-teman semua penasaran, jadi mungkin aja habis ini ada keberlanjutan video kita bareng teman-teman dari LAN. Boleh kan ya Bang? Boleh. Kita sangat terima sekali hal demikian. Oke, jadi kita ingin tetap teman-teman penasaran apa sih kelanjutannya, makanya stay di Basimpoh terus ya. Oke, mungkin demikian dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman sobat Basimpoh yang udah nonton. Kedepannya akan ada video-video yang lebih menarik lagi, jadi jangan lupa nantikan video-video kita selengkapnya. Buat ngejawab semua rasa penasaran teman-teman mengenai LAN ini, mungkin bisa langsung lihat di Instagramnya mereka. Jadi oke Bang, apa nama Instagramnya Bang? Kalau Instagramnya di Laskar Anak Nagari Pesel, Iya. kemudian Facebooknya LAN Pesel. Oke, @Laskar Anak Nagari Pesel, dan di Facebooknya LAN Pesel. LAN Pesel. Oke, kalau Instagramnya Bang Eko mungkin? Eko_Alvaro Nizam. Oke. Kemudian kalau Facebook biasa Eko Irwan. Ayo, quick di follow teman-teman. Nah, Bang Aji? Kalau saya Instagramnya Fajri_Trigustian, kalau Facebook Fajri Trigustian. Oke, nanti detailnya ada di bawah ya teman-teman. Nah, oke, mungkin demikian dulu diskusi santai kita bersama teman-teman dari LAN hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah stay nonton dari awal sampai akhir. Kita sangat-sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih banyak. Kami mohon maaf untuk kekurangan-kekurangan yang masih ada. Jadi mohon berikan komentar-komentar dan saran yang mendukung untuk kebaikan video kami selanjutnya. Oke, mungkin demikian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe Basimpoh. Terima kasih.